Berikut adalah beberapa kejadian ajaib di Gaza yang terjadi di tengah konflik antara Palestina dan Israel, yang kami rangkum dari berbagai sumber. Senjata RPG pejuang Palestina secara ajaib mengenai tank Israel. Cerita ini disampaikan oleh seorang ketua Mujahid Gaza kepada Ustaz Abdullah Zaik Abdul Rahman. Dalam salah satu pertempuran, ketua Mujahid Palestina memberi arahan kepada pejuangnya untuk tidak menyerang tank Israel yang memasuki wilayah mereka. Saat itu, mereka hanya memiliki 6 senjata RPG. Senjata RPG adalah granat peluncur roket yang ditembakkan dari bahu. Tiba-tiba, senjata itu secara ajaib menembak ke arah tank Israel dan menghancurkannya. Mereka terkejut dan heran mengapa senjata mereka tiba-tiba berfungsi dan mengenai sasaran. Setelah kejadian tersebut, para pejuang menemukan bahwa ke-6 senjata RPG itu tidak pernah digunakan. Pertanyaannya, siapakah yang sebenarnya menembak pasukan Israel? Pasukan berseragam putih di Gaza dalam satu acara TV. Israel yang mewawancarai tentara Israel menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih. Pasukan berseragam putih ini ikut membantu para mujahidin Palestina. Pada suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang terletak di antara Jabal Al-Qasif dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Qaram, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Semua anggota keluarga diminta untuk duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, seperti yang dilaporkan oleh situs Filistin Al-A'an, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki tersebut dengan jujur menyebutkan bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan pakaian berwarna hitam. Namun, tentara tersebut justru marah dan menganiaya dia hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap kali dia ditanya, laki-laki itu terus menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan seragam berwarna hitam. Akhirnya, tentara itu marah besar dan dengan keras berkata, "Wahai pembohong, mereka mengenakan seragam putih." 3. Munculnya pasukan lain yang tidak dikenal. Peristiwa ajaib lain diceritakan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaqa Al-Qassami. Mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulans dihentikan sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah? Sopir itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulans." Akan tetapi, tentara Israel itu masih bertanya, pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi masuk kelompok mana? Si sopir pun kebingungan, karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. Saya tidak tahu, jawaban satu-satunya yang ia miliki. Sahabat Al-Faidah, cerita mengenai pasukan tidak dikenal, itu juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah Tal Islam, yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawabnya. Seorang tentara Israel di saluran channel Shiloh milik Israel juga mengatakan, "Kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati." Mereka bertanya, siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Apakah pasukan berbaju putih itu adalah para malaikat? Wallahu a'lam bisyawab. Keempat, ulama Suriah mimpi bertemu Nabi Muhammad. Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?"
Lalu baginda Nabi menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Masya Allah. Itulah peristiwa ajaib yang diceritakan Ustaz Abdullah Zaik ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. Kelima, keajaiban keselamatan seorang mujahid meski terkena serangan bom. Cerita ini menceritakan tentang seorang dokter di Gaza yang merawat seorang pasien mujahid Palestina yang terluka parah akibat serangan meriam Israel. Meskipun tubuhnya dipenuhi serpihan atau shrapnel dari peluru meriam, qadarullah sang mujahid masih hidup karena jantungnya tidak terkena serpihan tersebut. Setelah diperiksa, ternyata di dada sang mujahid terdapat mushaf Al-Quran yang telah diletakkan di dalam saku bajunya. Keenam, cuaca ekstrem membatasi operasi militer Israel. Semua peristiwa adalah kehendak Allah, dan bila Dia menghendaki, segalanya dapat terjadi. Beberapa hari lalu, militer Israel gagal memasuki jalur Gaza Palestina karena cuaca ekstrem yang melanda wilayah Israel. Badai pasir, banjir, dan cuaca buruk membuat pilot dan operator drone Israel kesulitan dalam mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini juga dipercaya sebagai pertolongan Allah bagi Palestina. Sahabat Al-Faidah, melalui semua kejadian ajaib ini, penting bagi kita untuk mengambil pelajaran bahwa keberanian dan keadilan selalu mendapat dukungan, bahkan dari yang tak terlihat. Dalam situasi yang sulit, semangat manusia untuk bertahan dan mencari kebenaran adalah sumber keajaiban sejati. Semoga kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang untuk perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Mari kita berdoa agar masa depan membawa keselamatan, kedamaian, dan persaudaraan bagi semua orang di wilayah Israel dan Palestina.